Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa ma sana'ahu hikmatan wa taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, jamaah kajian Sabtu malam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di malam hari ini adalah keyakinan yang dihubungkan dengan pertanda akan datangnya hari kiamat. Al-i'tiqad ala alamatis sa'ah. Jadi menanamkan keyakinan di tengah-tengah tanda-tanda hari akhir, hari kiamat itu sudah dekat. Seperti apa dekatnya, tidak ada yang tahu. Seperti apa tandanya, hanya dua yang hari ini kita angkat mengikuti hadisnya Abu Hurairah. Dari 7 tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis yang dikutip dari Imam Bukhari, muttafaqun alaih, yang 5 tanda-tanda berikutnya tidak disebutkan di dalam hadis itu, kecuali ilmunya hanya milik Allah, pengetahuannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Imam kita tadi membaca surah Al-Ankabut dari ayat pertama sampai berapa tadi? Berapa Ustaz? Dari ayat pertama tadi. Yang kira-kira isinya itu apakah manusia yang hari ini mengaku dirinya beriman, dia tidak akan diuji oleh Allah. Padahal ujian itu sudah ada di depan matanya, dan mungkin tanpa terasa hari ini kita berada di situ. Hadisnya panjang, dan kalau kita hubungkan dengan apa yang dibaca dari imam kita tadi, semakin kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui tentang kebenaran itu, maka kesungguhan itu hanya milik kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Ada yang bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya, maka kesungguhan untuk mengetahui itu hanya miliknya. Mengapa kita hubungkan antara keyakinan atau al-i'tiqad atau al-iman, keimanan, keyakinan kita terhadap tanda hari kiamat ini? Mungkin usikum wa iya nafsi bitaqwa. Hari ini kita ada di situ. Karena salah satu di antara tanda yang kedua disebutkan di situ, ada orang yang miskin, dia bertelanjangkan alas kaki, dia orang yang membutuhkan, bahkan dia bertelanjangkan dada dalam beberapa riwayat yang mensyarah hadis tersebut, seperti dalam kitabnya Min Asratis Sa'ah
itu disebutkan orang yang miskin, orang yang tidak beralas kaki, tidak bertutupkan dada, berarti dia tidak punya apa-apa, sampai nggak punya sendal gitu ya. Nggak punya alas kaki kan berarti nggak pakai sendal, kemana-mana nyengker. Tapi dia bisa bangun bangunan yang menjulang tinggi. Jadi kalau hari ini kita lihat orang nggak punya tetapi gaya punya gitu. Adik-adik kita, anak-anak kita hari ini handphonenya lebih keren dari bapaknya. Tapi handphonenya yang mahal itu nggak punya paket, nggak punya pulsa. Karena saya mendapatkan beberapa kali ketika mau ngajar, ini kenapa kok berkeliaran anak-anak ini? Kan social distancing. Mana Pak, dosennya belum datang. Jadi telepon, Pak, paketnya habis, wifi kampus belum hidup. Jadi kebergantungan. Handphonenya keren-keren, penampilannya top, ternyata nggak punya paket. Jangan-jangan hari ini kita juga begitu. Kita tinggal di tempat tinggal kita hari ini, tempat tinggal kita mantap untuk dilihat mata kita, tetapi nyicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, nggak tahu. Jangan-jangan yang hari ini roda 4 yang kita pakai penampilannya top, jos, auto kredit, nggak enak saya. Jadi minggu paling depan kredit lagi gitu. Jadi orang hari ini dia lebih melihat penampilan untuk ditampilkan, dia mati sendiri, nggak ada disentuh ini. Tetapi kebanyakan dari orang-orang yang sedemikian ini tidak merasakan. Kalau kita yakin, kita beriman kepada Allah, secara otomatis kan keyakinan itu ada dalam hidup kita. Berpenampilan apa adanya, bertutur kata ya apa adanya. Hari ini tidak banyak orang berani bertutur kata. Maklar itu tidak berani, Pak. Ngomong apa adanya. Berapa ini rumah di sini? Berapa ini tanah di sini? Berapa ini kendaraan di sini? Mister Maklerism gitu ya. Maklerisme. Paham yang berhubungan dengan para maklariun, maklariat. Terus tidak berani ngomong apa adanya. Nah, ketidakmampuan kita di situ, hari ini kita dihadapkan, mungkin itulah kita di situ. Ya, orang tidak berani untuk mengatakan, berbuat, melakukan seperti apa adanya, sehingga dia mengkamuflase dengan segala bentuk yang ada. Ini hadisnya cukup panjang, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kalau dibacakan nanti nggak selesai. Jadi suatu hari Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat-sahabat. Baridan yauman linnasi. Jadi kumpul ijtama al-ashab, ma'ashabi Rasulullah. Kumpul bersama sahabat-sahabat Rasulullah, mungkin ngobrol apa nggak tahu yang panjang ceritanya gitu. Kalau kita mungkin sekarang ya bersilaturahmi sambil ngobrol-ngobrol, diskusi. Kalau adik-adik kita yang belum syar'i ya mungkin nyangkruk gitu ya. Lalu kemudian fa'atahu rajul. Lalu ada seorang laki-laki yang datang, mendatangi Rasulullah secara otomatis, dan Rasulullah sedang bersama para sahabat-sahabat. Lalu kemudian orang ini bertanya, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan saya jadikan lagi. Mal iman. Yang ditanya ini 4 semuanya. Pertama mal iman, yang kedua mal Islam, yang ketiga mal ihsan, yang keempat matasam. Ditanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, baru yang terakhir kapan kiamat terjadi. Kita hukumkan trio ini, trio iman, Islam, ihsan, ini dalam satu, baru pada kiamat. Nah, yang kita fokuskan nanti di kiamatnya. Saya tidak fokuskan di 3 ini karena asatid yang mengajar tentang tauhid saya rasa banyak sudah. Ya. Jadi ketika iman seperti Bapak Ibu bisa lihat. Al-iman an tu'min billah wa malaikatihi wa bil liqa'i wa rusulihi dan seterusnya. Jadi iman itu hubungannya, ya saya jelaskan di sini. Iman itu lebih kepada al-amal al-zahirah.
Al-amal al-batinah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kebatinan. Apa itu iman? Keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, para utusan, para rasulnya Allah, para kitab-kitabnya Allah. Itu yang dihubungkan. Kok nggak muncul di situ? Sini sudah pindah, di situ nggak pindah-pindah. Jadi ketika iman itu adalah meyakini apa yang ada pada keyakinan terhadap Allah, malaikat, para utusan Allah, kitab-kitabnya Allah, berarti ada al-amal al-batiniyah, ada pekerjaan batin, dan itu hubungannya ada di dalam batin kita. Kita nggak bisa ukur. Ada yang bisa membaca batin seseorang, nggak bisa. Ibu dapat arisan habis majelis taklim begitu ya, karena ada majelis taklim sekalian arisan, menabung atau apa terserah bahasannya. Saya takut nanti arisan jadi nggak syar'i begitu ya, karena kayak ada undi-undian begitu. Boleh nggak mau makan makanan uang arisan, karena di situ kan ada foto keluar begitu, kayak undian kan nggak enak nanti. Nabung lah, bahasanya nabung aja lah. Nabung nanti diambil suatu saat begitu. Ada mudharabah di situ, silakan musyarakah. Oke. Nah, tiba-tiba ibu ini kan punya uang sedikit banyak, 10 juta, 15 juta, 20 juta gitu. Senang ibu ini pulang ke rumah. Bapak capek pulang ke rumah. Ibu sedang senang karena punya uang banyak. Bapak kan nggak tahu. Pekerjaan batin ini nggak ada yang bisa membaca. Hari ini kita duduk dengan siapa, kita bersama siapa, nggak ada yang bisa membaca. Karena ini keyakinan. Yang bisa mengukur keyakinan kita hanya diri kita sendiri. Dihubungkan dengan al-Islam. Al-Islam itu yang berhubungan dengan al-amal al-zahirah, pekerjaan-pekerjaan yang tampak, yang kelihatan. Hari ini kita sholat. Di dalam sholat kita membaca bacaan-bacaan karena kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam sholat kita berdoa, karena di dalam apa yang kita baca di dalam sholat kita itu ada untayan-untayan ungkapan doa. Selesai sholat kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Selesai sholat kita melakukan kajian seperti ini. Ini al-amal al-zahirah, pekerjaan yang tampak. Tetapi itu dilakukan karena ada iman. Nggak mungkin ini dikerjakan kalau tidak ada keyakinan. Lalu yang ketiga, al-ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau ya Muhammad apa itu al-ihsan? Maka Rasulullah kemudian menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau andai kata umpama misalnya engkau belum melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat. Yang hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu putuskan untuk melakukan kebaikan, baik pekerjaan ini batin atau pekerjaan ini yang zahir, yang tampak, itu karena kita yakin kalau Allah tidak melihat. Kita diminta untuk meyakinkan yang kita lakukan dari kebaikan ini diyakini dalam hati kita, Allah pasti melihat. Terus kalau ihsan ini dipakai dan diterapkan dalam hidup kita, nggak ada yang berani macam-macam. Ibu nggak berani macam-macam kepada siapapun. Bapak apalagi, handphonenya dipakai, apa itu password itu, nggak ada orang yang bisa lihat. Gitu. Ibu nggak bisa lihat handphonenya bapak, bapak nggak bisa lihat handphonenya ibu. Password ATM, apa namanya itu, e-banking. E-banking, ibu nggak bisa lihat e-bankingnya bapak, bapak nggak bisa lihat e-bankingnya ibu. Kemana bapak transfer e-bankingnya ini ke siapa, kemana ibu memberi kepadanya, kalau nggak ada yang tahu namanya. Tapi Allah melihat. Tetapi yakinlah Allah melihat. Sama seperti ketika Umar bin Khattab ketika berjalan, dan di tengah-tengah perjalanan Umar bin Khattab melihat seorang anak kecil yang membawa ratusan domba. Lalu kemudian
Umar berkata kepada anak kecil, "Ya udah, wahai anak kecil, le." Nah, gitu. Ada panggilan kesayangan untuk anak kecil waktu itu. "Kau juallah satu domba yang paling besar atau dua yang paling gemuk. Aku akan kasih sejumlah uang kepadamu, wahai anak kecil. Jangan kau laporkan ke tuanmu, karena tuanmu pasti nggak tahu kalau satu atau dua domba yang paling besar itu kau jual kepadaku." Mikir anak kecil itu. Lalu kemudian anak kecil itu berkata, "Wahai Tuan, di mana Allah? Bukankah Allah menyaksikan apa yang kita lakukan? Bukankah Allah melihat apa yang kita kerjakan?" Disitulah ihsan. Kalau ini dipakai dalam semua aktivitas hidup kita, nggak ada yang berani macam-macam. Karena ada satu musyahadah, yang kedua muraqabah. Musyahadah itu apa? Semua yang kita lakukan dan semua yang kita kerjakan ada musyahadah. Ada kesaksian yang Allah saksikan dari apa yang kita lakukan. Yang kedua ada muraqabah. Raqabah yuraqibu, raqabah yarqabu. Itu artinya mengawas. Muraqib. Muraqib itu kalau ada ujian, ada tes, ada pengawasnya. Pengawas itu namanya muraqib. Kenapa disebut muraqib? Karena waktu tes dia yang jaga. Setelah tes selesai dia nggak jaga. Ada malaikat namanya raqib. Itu bukan nama, tapi itu fungsi. Raqib yang selalu menjaga 24 jam dikali masa hidup kita, dikali kehidupan di dunia ini sampai datangnya kiamat. Jadi nggak pernah putus. 0,0000 detik itu nggak terputus. Makanya disebut raqib, yang selalu dalam keadaan terjaga untuk menjaga apa yang kita lakukan, baik atau buruk. Itu makanya disebut muraqabah. Andai kata iman Islam ini dibuktikan dengan ihsan, la haula wala quwwata illa billah, nggak akan ada nepotisme, korupsi, ya, kezaliman itu tidak akan terjadi. Apa kezaliman itu? Az-zulm itu wad'u syai'in la fi mahallihi la fi makanihi, meletakkan sesuatu itu tidak pada tempatnya, itu tidak akan terjadi. Semua orang takut untuk bisa berpikir melakukan sesuatu yang nanti tidak pada tempat. Andai kata ihsan itu dilakukan sesuai dengan apa yang didefinisikan tadi. Tentu Abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu potongan dari hadis yang panjang itu dari hadis Abu Hurairah. Ya selesai. Syukur ustaznya apa tahu. Kalau enggak ini. Lalu kemudian dari 3 poin itu muncullah kemudian Rasulullah Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat?" Nggak ada yang bisa menjawab. Lalu Rasulullah berkata, yang ditanyakan itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, yang bertanya siapa? Yang bertanya siapa? Jibril. Pertanyaan yang ditanyakan itu tidak ada artinya apa-apa karena yang bertanya nggak tahu. Apalagi yang ditanyakan kepada yang ditanya ini. Pertanyaan yang ditanyakan kepada yang ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, yang Anda tanyakan itu sama sekali tidak ada yang bisa mengetahui dan memahaminya. Bahkan yang tanya pun tidak tahu. Yaitu Jibril. Disitulah Rasulullah cuma menyebut 2 hal. Apa 2 hal itu? Yang pertama, ketika ada seorang budak wanita yang melahirkan sang tuan. Gimana itu caranya? Ada seorang budak dan budak ini melahirkan seorang tuan. Hari ini masih ada budak apa tidak? Yang dalam
asisten, kan pembantu, dia tidak abad. Ya, yang istilahkan mungkin dulu pernah kenal bahasa Maduranya slavery. Slavery itu perbudakan. Kalau sudah perbudakan itu majikannya ini boleh ngapain ini budak. Ya Tuan, ya Maulana, wahai Tuan, Said, siapa di belakang itu? Budak anak. Kalau itu budak wanita, mau diapain itu dari A sampai Z, itu budak itu halal. Pak Yan langsung senyum-senyum. Sekarang masih ada budak ya. Dan di Arab hari ini masih banyak yang menerjemahkan budak ini menjadi salah. Makanya TKW kita banyak yang jadi korban. Nggak tahu pakai tafsir di mana ini orang-orang Arab. Dia membahasakan pembantu di rumah dan itu datang dari Indonesia. Dan dilihat baik kayaknya begitu. Nah, akhirnya menjadi korban pelecehan dan itu dibahasakan dengan bahasa kias, ini adalah budak. Mau saya apakan, mau digimanakan apa? Coba, kalau di Indonesia kan mungkin sangat super kecil sekali bisa terjadi. Kayak nggak ada yang mainnya gitu ya. Ini sudah macam-macam aja. Tentu. Apa kecanggihan? Canggih teknologi ini memberikan kelemahan kepada yang lainnya. Nah ini, kita waladatil amah rabbah. Jadi ketika seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Jadi ini budak wanita hamil dan ketika hamil anaknya ini nggak jadi budak lagi, tapi anaknya sudah menjadi sang tuan. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak pernah lagi melihat sang Buddha, berarti tanda kiamat sudah dekat. Kalau hari ini kita sudah tidak pernah melihat lagi sang Buddha, maka dunia perbudakan sudah tidak ada, berarti kiamat sudah dekat. Tinggal dekatnya seperti apa, tak ada yang tahu. Kalau ada orang yang berani merencanakan dan mengatakan kiamat itu akan terjadi pada tanggal tertentu, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, the doomsday 2012. Kiamat 2012, dia juga nggak terjadi. Lalu muncul lagi istilah kiamat akan terjadi tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Berapa hari lagi? Tidak ada yang tahu. Maka ketika ada yang ingin mengatakan kiamat itu akan terjadi pada waktunya, kata itu adalah sebuah pendustaan. Kadzdzabal munajjimuna walau shadaqu. Al-munajjim itu orang-orang yang selalu meramal. Walau shadaqu, meskipun para peramal-peramal ini diyakini oleh orang-orang banyak tentang ramalannya. Mau menikah, cari hari baik, cari tanggal baik. Kapan pernikahannya ini? Sebentar Pak Ustaz, ini lagi dihitung tanggalnya yang baik, tanggal apa, hari apa, bulan apa. Dicari yang baik-baik. Kalau sudah bulan Muharram nggak berani ini melakukan pernikahan. Dicari tanggal baik, bulan baik, hari baik, waktu yang baik. Tetap dalam dunia kehidupan kita tidak menemukan masalah. Terus untuk apa kita meramal itu? Ya kan? Betul ya? Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dulu ketika pernikahan itu nggak cari hari baik begitu. Ada, saya kalau ketemu mahasiswa saya sudah senang bagaimana? Cepat, jangan pakai lama, cepat, segera begitu. Tadi Ustaznya Imamnya sudah nikah belum? Masih belajar ya di Libya ya? Tapi punya syarat nggak? Punya Ustaz? Belum. Saksi semuanya ya? Belum ya? Nah, ini yang kayak begini-begini kalau sudah punya jangan pakai lama. Kenapa? Kita tidak bisa menentukan hidup kita. Kalau itu sudah qadarullah, berarti ada tanda-tandanya. Ya. Min alamatis zawaj, dari tanda-tanda pernikahan itu adalah adanya zauj wa zaujah. Adanya pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Kalau pasangannya sudah ada, jangan pakai lama. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini punya anak, anaknya punya calon, punya teman dekat, jangan pakai lama. Menunggu itu, antri ini. Yang penting kan sah dulu. Nah ini,
Ketika Islam sudah semakin menyebar, ya, ini saya ijtihadkan di posisi 4 ketika menerjemahkan ini. Tanda kiamat yang pertama ada bermakna positif dan ada berdimensikan negatif. Dan kedua-duanya ini berpotensi benar. Keempat ini bisa dibenarkan. Mana perbudakan sudah tidak ada. Hari ini kita tidak menemukan perbudakan, bukan slavery, bukan abd. Tapi yang hari ini bersama kita adalah al-khadim, servant, pembantu, al-khadim. Maka yang membantu meringankan pekerjaan di rumah kita, dia bukan budak. Dia bukan budak. Dan ketika Rasulullah melakukan pembebasan, tahrirul raqabah, tahrirul 'abd, salah satu kejayaan Islam dan salah satu yang mengangkat derajat orang-orang yang tidak punya kemampuan, orang-orang yang terzalimi karena hakikat kemanusiaan. Itu Rasulullah dengan Islam itu mengangkat dan membebaskan para budak. Karena sakit kalau jadi budak, sakit sekali di zaman ini. Yang kedua, ungkapan budak ini hari ini ketika anaknya menjadi tuan, maka anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Jadi anaknya, ibunya masih budak, anaknya jadi tuan, jadi majikan. Ketika sang anak ini sudah menjadi majikan, nah ini hampir lagi hilang lagi. Kok muncul begini, hilangkan. Jadi kalau hari ini sudah tidak ada lagi kepedulian sang tuan kepada ibunya, sang tuan yang tadi anaknya kepada ibunya yang masih budak, berarti kalau hari ini ada anak yang tidak peduli kepada orang tuanya, tanda-tanda kiamat. Berarti sang anak melecehkan kedudukan kedua orang tuanya. Ibu kenapa nggak ikut ngaji, Bu? Kayak anak di rumah sekarang, anak saya itu cucunya baru, cucu baru ini loh. Jadi pekerjaan sekarang saya MC sama bapaknya itu ngomong cucu. Akhirnya sang anak merepotkan kedudukan kedua orang tuanya. Kenapa ibu nggak ikut anak? Kalau saya ikut anak kan nanti saya diatur anak, biar anak ikut saya sebagai bapak. Akhirnya orang tua ini di posisi masih menang. Dan hari ini ketika kita melihat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak menghargai kedudukan orang tuanya, tidak mementingkan kepentingan orang tuanya yang sudah membesarkannya, padahal kita harus berpikir, kita hari ini bisa jadi kita seperti ini, itu karena orang tua kita. Lalu ketika orang tuanya sudah tua, pola pikirnya kembali seperti anak kecil, lalu kita abaikan. Berapa banyak anak-anak yang hari ini boleh kita pandang lebih durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak memiliki kepedulian penghormatan untuk orang tuanya, tidak menghargai kedudukan orang tuanya, tidak menghargai posisi orang tuanya. Berarti budak telah melahirkan tuannya sekedar menjadi ungkapan yang bermakna bahwa anak-anak akan menjadi durhaka kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Ibarat ibu yang menjadi budak dan anak menjadi majikan daripada budak, majikan atau tuan yang memperbudak ibunya sendiri. Berarti semakin hilangnya rasa hormat anak kepada orang tuanya. Dan hari ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kiamat dekat. Dari tanda yang disampaikan pada hadis yang tadi, idza waladatil amatu rabbah. Tersebarnya kebodohan dan hinanya syariat Islam ini terjadi karena bodoh, karena syariat Islam sudah tidak lagi menjadi tuntunan tetapi menjadi tontonan.
Saya tidak enak kalau bicara ini, direkam dan bahaya. Syariat Islam hari ini sudah tidak dipakai. Jadi ibarat punden, ibarat dasar pokok ajaran hidup kita itu ada syariat. Dan hari ini orang mengabaikan syariat. Ada orang baik yang sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam malah tidak dihargai. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini yang dipelihara dan dipedulikan itu diangkat dan dipedulikan. Jangan sedekah. Persebarannya zina dan nikah syubhat. Dulu tuh orang ingin berzina itu mikir panjang. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tabi'in mikir. Kenapa? Saking masa transisi antara jahiliyah dalam kehidupan yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah membahasakan zina itu sebagai sebuah kemungkaran dengan satu bahasa, fahsya. Wala taqrabuz zina, dekat tidak boleh. Innahu kana fahisyatan. Wasa'a sabila. Kemungkaran itu banyak. Korupsi, mencuri, merampok, memukul, mengumbar aib, ini semuanya masuk dalam mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil ada amar ma'ruf nahi mungkar. Semua keburukan itu masuk di mungkar. Tapi khusus zina ini enggak mungkar, dinaikkan levelnya satu sama Allah dengan bahasa fahsya. Maka kalimat fahsya itu keburukan, kemungkaran khusus untuk zina. Enggak ada yang lain. Sementara kemungkaran, ya lawan daripada kebatilan, lawan daripada al-ma'ruf itu adalah mungkar. Itu sifatnya lebih umum. Nah, di perzinaan ini sudah tidak ada lagi orang-orang takut. Banyak anak-anak yang dilahirkan tidak punya bapak. Dibilanglah sama negeri kita di sana itu, ini anak Tuhan katanya. Kenapa anak Tuhan? Karena anak tidak ada bapaknya. Siapa bapaknya? Tuhan. Disebutlah dia son of God, anak Tuhan katanya. Namun tidak mudah. Dan hari ini sangat mudah untuk melakukan prostitusi perzinaan yang ada di sekitar kita. Bukan menjadi tuntunan dan itu tontonan yang bisa kita akses, bisa kita lihat di mana-mana dengan segala keburukan yang mendukung kepada perzinaan itu. Pada kiamat itu. Yang pertama. Yang kedua, ru'atul ibil, namanya penggembala. Penggembala itu tidak pakai alas, tidak pakai baju atas, dia bertelanjangkan dada dan tidak pakai alas kaki. Ru'atul ibil.